Tak ada kata takut sama sekali dalam kasus Sri Mulyani. Meski berhadapan dengan para mafia kelas kakap, Sri Kandi ini tak sedikit pun gentar. Di sana ada yang main-main. Kalau masih ada yang main-main, saya gigit sendiri lewat cara saya. Jelang Lebaran, Sri Mulyani berutang anak cendana, Bakri, Hasim, dan kawan-kawan. Penulis Niha Alif. Tak ada kata takut sama sekali. Meski berhadapan dengan para mafia kelas kakap, Sri Kandi ini tak sedikit pun gentar. Padahal SBY bisa pura-pura pingsan kalau berhubungan dengan cendana atau Bakri. Tapi di tangan Sri malah dibuat takluk. Masih ingat kasus BLBI dan lumpur Lapindo? Masih ingat perseteruan Sri Mulyani dengan Bambang Trihatmojo? Jelang Lebaran kali ini, Sri Mulyani justru malah gencar memburu utang-utang mereka, bahkan hingga ke luar negeri. Berita ini memang agak membuat panas para mafia negara. Begitu teganya Sri Mulyani hingga saat mau Lebaran pun masih saja dikejar untuk membayar hutang. Padahal momen ini justru membuat para pengusaha harus membayarkan 2 kali gaji karena ada THR yang harus dibayar. Tapi inilah yang namanya aturan negara. Mau sedang susah atau bahagia, tetap harus tunduk pada aturan dan kesepakatan yang berlaku. Mungkin ini juga yang membuat SBY menyingkirkan Sri Mulyani dulu kala, karena sikap keras kepala Sri Kandi satu ini. Seperti diberitakan CNBC-Indonesia.com, sederet piutang negara ditargetkan oleh pemerintah untuk bisa segera dibayar. Mulai dari dana bantuan likuiditas Bank Indonesia atau BLBI, piutang oleh Bambang Trihatmojo, hingga utang Lapindo Brantas Inc. dan PT Minarak Lapindo Jaya milik keluarga Bakri. Belum lama ini Direktur Jenderal Kekayaan Negara atau DJKN Kementerian Keuangan, Rionald Silaban, yang juga merupakan Ketua Satgas Hak Tagih Dana BLBI, mengungkapkan akan menagih aset dana BLBI hingga ke luar negeri. Rio menjelaskan, ada 22 obligor dan sejumlah debitur yang menjadi incaran penagihan pemerintah. Saat ini, seluruh dokumen untuk melakukan penagihan sedang disiapkan, dan nama-nama tersebut akan diserahkan kepada Dewan Pengarah Satgas Hak Tagih Dana BLBI. Seperti diketahui, Presiden Jokowi juga telah membentuk Satgas BLBI yang tertuang dalam Kepres nomor 6 tahun 2021. Hal ini menyebutkan bahwa Satgas bertujuan untuk melakukan penanganan, penyelesaian, dan pemulihan hak negara yang berasal dari dana BLBI secara efektif dan efisien. Total piutang dari BLBI tersebut terdiri dari 6 macam tagihan. Di antaranya tagihan berbentuk kredit yang jumlahnya sekitar 101 triliun rupiah, properti bernilai lebih dari 8 triliun rupiah, mata uang asing hingga saham. Kasus BLBI sendiri menyangkut banyak nama. Seperti diberitakan BBC.com, ada 48 bank komersil bermasalah akibat krisis pada saat itu. Di antaranya adalah Bank Sentral Asia atau BCA milik Antoni Salim, yang juga memiliki Indofood. Bank Umum Nasional milik Muhammad Bob Hasan, Bank Surya milik Sudwi Katmono, Bank Yakin Makmur milik Siti Hardianti Rukmana, Bank Papat Sejahtera milik Hasim Jojo Hadikusumo, Bank Nusa Nasional milik Nirwan Bakri, Bank Rizjat Salim Internasional milik Ibrahim Rizjat. Total dana talangan BLBI yang dikeluarkan sebesar 144,5 triliun rupiah. Namun 95% dana tersebut ternyata diselewengkan. Berdasarkan temuan Badan Pemeriksa Keuangan, dan dinilai sebagai korupsi paling besar sepanjang sejarah Indonesia. Selain BLBI, ada piutang dari anak cendana yang kini tengah dikejar pemerintah. Sri Mulyani mencegah Bambang keluar negeri karena putra ketiga Soeharto itu bertahun-tahun tak kunjung membayar piutang ke negara. Adapun piutang tersebut terkait konsorsium SEA Games ke-19 1997 saat Bambang menjabat sebagai ketua konsorsium penyelenggara. Ayah Bambang Trihatmojo Soeharto yang kala itu menjabat presiden menggelontorkan uang 35 miliar rupiah untuk konsorsium tersebut lewat jalur bantuan presiden atau Banpres. Nilai utang yang harus dibayar menurut data Kemenkeu adalah sebesar 50 miliar rupiah. Terakhir adalah utang Lapindo oleh Abu Rizal Bakri. Seperti diketahui pada Maret 2007, perusahaan konglomerasi Bakri itu memperoleh pinjaman 781,68 miliar rupiah. Namun utang yang ditarik dari pemerintah atau dana talangan sebesar 773,8 miliar rupiah. Perjanjian pinjaman tersebut memiliki tenor 4 tahun dengan suku bunga 4,8%. Sedangkan denda yang disepakati adalah 1/1000 per hari dari nilai pinjaman.
Kalau perjanjian disepakati, Lapindo akan mencicil 4 kali sehingga tidak perlu membayar denda atau lunas pada 2019 lalu. Nyatanya semenjak uang negara dicairkan melalui perjanjian PRJ 16-MK.01/2015 mengenai pemberian pinjaman dan antisipasi untuk melunasi pembelian tanah dan bangunan warga korban luapan lumpur Lapindo Sidoarjo. Dalam peta area terdampak 22 Maret 2007, Lapindo hanya mencicil 1 kali. Pihak Lapindo baru membayar utang dana talangan pemerintah sebesar 5 miliar rupiah dari total utang 773,8 miliar rupiah. Semoga saja pemerintah segera memberlakukan aturan penyitaan aset bagi mereka yang kelamaan membayar utang negara. Jangan sampai nanti kalau periode Jokowi habis, tapi utang masih belum lunas. Apalagi kalau sampai pengganti Jokowi adalah saudara dan kawan dari para mafia di atas. Bisa-bisa justru negara yang dibuat buntung untuk melunasi utang mereka. Selagi Sri Mulyani masih jadi Menkeu, selagi Jokowi masih jadi presiden, kita berharap para mafia bisa diberantas hingga ke akar. Kalau perlu, dimiskinkan mereka dan kembalikan kekayaannya ke negara. Jadi meski Jokowi tak lagi menjabat, para mafia sudah tak punya taring lagi menggerogoti bangsa ini. Meski begitu, kita terus berdoa agar saat Jokowi tak lagi memimpin, akan ada pengganti di pemerintahan yang lebih baik. Minimal sebaik yang dilakukannya. Begitulah kura-kura. Dalam politik tidak ada teman sejati nan abadi. Yang ada hanya kepentingan sejati nan abadi. Menjadi kawan kalau masih mendatangkan keuntungan dan masih memiliki kepentingan yang sama. Jika sudah merugikan, tidak ada lagi kata kawan. Yang ada pura-pura tidak kenal. Contoh nyata bahwa dalam politik tidak ada kawan abadi adalah saat Bupati Nganjuk, Novi Rahman Hidayat kena OTT KPK. Partai-partai pengusung ramai-ramai menyingkir. Oga dikaitkan, Oga mengakui Novi sebagai kader. Sebelumnya dikabarkan bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi KPK melakukan operasi tangkap tangan OTT terhadap Bupati Nganjuk Novi Rahman Hidayat pada Minggu tanggal 9 bulan 5 2021 siang. Novi ditangkap tim KPK lantaran diduga menerima suap terkait perkara jual beli jabatan. Novi disebut menetapkan tarif tinggi bagi jajarannya untuk mendapatkan jabatan. Sebagaimana yang dilansir tribunnews.com, Novi lahir di Nganjuk, Jawa Timur 2 April 1980. Saat ini berumur 41 tahun. Dia adalah politisi PKB yang menjabat sebagai Bupati Nganjuk periode 2018 sampai 2023. Dikutip dari berbagai sumber, Novi merupakan wakil ketua DPW Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB Jawa Timur. Selain itu, ia juga disebut menjadi bagian dari Banser NU dan fotonya dengan baju Banser tersebar luas di media sosial. Namun siapa sangka, PKB justru tidak mengakui kalau Novi Rahman adalah kader PKB. Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB membantah bahwa Bupati Nganjuk Novi Rahman Hidayat adalah kader partainya. Hal itu ditegaskan oleh Sekretaris Gerakan Sosial dan Kebencanaan DPP PKB, Lukman Hakim. Untuk menanggapi isu bahwa Bupati Nganjuk yang terkena operasi tangkap tangan, Komisi Pemberantasan Korupsi adalah kader PKB. Lukman mengirimkan sebuah link video berisi pengakuan Novi Rahman Hidayat tentang partai politik tempat dirinya bernaung.